Sayangnya, dalam situasi saat ini, Qin Yichen tidak merasakan frustrasi sedikit pun, dan bahkan merasa sedikit bahagia. Kehancuran di depannya persis seperti yang dia berikan kepada Mahkamah Agung. Sebuah laporan yang dia berani munculkan di alam para dewa sebelumnya dan bahkan mencoba untuk memenangkan orang-orang dari alam para dewa sebagai orang percaya. Saat ini, meskipun tanah awan cukup untuk memperbaiki lapisan kota yang hancur ke titik di mana ia dapat digunakan, Qin Yichen tidak memilih untuk melakukannya. Dia harus menunggu. Biarkan Mahkamah Agung salah memperkirakan kekuatan dan latar belakangnya, dan kemudian menunggu kesempatan untuk melakukan serangan balik. Alasannya sangat sederhana, seperti bermain catur. Qin Yichen tidak dapat mengekspos semua kartunya sejak awal. Itulah yang akan dilakukan orang bodoh. Yuntu, harta dengan nilai yang sangat tinggi di Mahkamah Agung. Jika Qin Yichen membuangnya sekarang, itu pasti akan berlebihan. Itu harus dikeluarkan pada saat kritis, dan itu akan secara langsung mengubah seluruh situasi pertempuran. Melihat reruntuhan dan dinding yang rusak di sekitarnya dengan puas, Qin Yichen menatap ke langit. Di langit yang tampaknya kosong, dua orang datang untuk memeriksa situasi saat ini di Kuil Lord of Light, tetapi tidak peduli berapa banyak mereka memeriksa, mereka tidak dapat menemukannya. Kinerja setiap kehilangan tenaga kerja. Melihat Qin Yichen lagi, wajahnya agak terlalu tenang. Qin Yichen menemukan dua orang ini, dan mereka berdua jelas tidak berencana untuk berkomunikasi lebih banyak dengan Qin Yichen, orang luar. Mereka hanya melirik mereka dan terus merekam adegan di depan mereka. Sudut mulut Qin Yichen sedikit terangkat. Memang, reaksinya sejauh ini agak berbeda. Jika seseorang di Mahkamah Agung melihat petunjuk itu bukan hal yang luar biasa. Menimbang bahwa jumlah orang di Mahkamah Agung tidak pasti, dan tidak ada jaminan bahwa tidak ada yang bisa melihat melalui penampilannya, Qin Yichen memutuskan untuk memainkan pertunjukan lain untuk orang-orang ini. Saat kekuatan iman di Qin Yichen berkumpul, tiba-tiba ada guntur di langit. Kedua utusan Mahkamah Agung tiba-tiba berhenti, memandang Qin Yichen di bawah, dan kemudian berbalik untuk melihat ke langit. Salah satu dari mereka berkata kepada yang lain, "Tuliskan adegan ini dan serahkan ke Mahkamah Agung Tuhan. Sepertinya kesimpulan kita sebelumnya salah. Kuil penguasa cahaya tidak menemukan cara untuk menghadapinya. Sekarang penguasa cahaya berdiri di tempat di mana ada banyak orang percaya, tapi sekarang bahkan tulangnya tidak terlihat." Dan dia marah. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Mereka berdua akan mundur ketika tiba-tiba Qin Yichen sudah naik ke langit. Matanya penuh amarah yang tidak bisa disembunyikan, dan angin melolong, meniup Qin. Jubah Yichen, di lingkungan seperti itu, bagaimanapun juga Qin Yichen masih pecah. Dengan raungan rendah, dia meninju dengan keras, menghancurkan orang di depannya yang terbang keluar. "Kalian semua mati untukku." Raungan Qin Yichen tidak lebih lemah dari suara yang digunakan oleh Mahkamah Agung untuk menjatuhkan hukuman pada mereka beberapa hari yang lalu. Dengan pukulan kejam, salah satu utusan terbang jauh, dan darah yang mengalir meninggalkan garis panjang darah di udara. "Lord Light, saya menyarankan Anda untuk tenang. Jika Anda memiliki pemikiran yang tidak menyenangkan tentang kami, berhati-hatilah karena Mahkamah Agung akan menghukum Anda." Di mana Qin Yichen harus tetap tenang sekarang? Dalam pikirannya, dia memusnahkan semua pengikutnya, dan Kuan berpikir bahwa mereka telah jatuh dalam hujan pemusnahan dewa ini, dan kemarahan di hati Qin Yichen telah mencapai puncaknya. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih sisinya. Embusan angin terikat di tangannya, dan niat membunuh yang dingin menyebar ke seluruh dunia dalam sekejap. Tetapi dalam lingkungan seperti itu, Qin Yichen masih tidak tahu apa-apa. Dia hanya memelototi orang-orang di bawah, hanya sedikit melampiaskan amarah di hatinya. Saat Qin Yichen perlahan mengangkat tangannya, dia membidik posisi kedua utusan itu. Melihat bahwa napas Qin Yichen hendak mengunci mereka berdua, dan kemudian menggunakan embusan angin di tangannya untuk merobek mereka menjadi berkeping-keping. Keduanya tiba-tiba panik, dan dengan cepat menggunakan cara mereka untuk melarikan diri. Kewarasan di mata Qin Yichen pulih sejenak, dan saat berikutnya dia kembali ke keadaan penuh kekerasan. Kemana harus pergi? Qin Yichen diusir dengan angin kencang. Keduanya di langit, satu demi satu, dengan cepat melarikan diri menuju posisi Mahkamah Agung. Qin Yichen sengaja melambat beberapa kali. Terus terang, utusan ilahi yang menyampaikan informasi ini adalah sekelompok tugas, dan kebanyakan dari mereka tidak sekuat Satria. Jika Qin Yichen benar-benar marah, orang-orang ini tidak akan bisa bertahan selama 3 napas sama sekali. Mengikuti semua jalan, Qin Yichen hanya ingin membuat pertunjukan untuk orang-orang ini. "Kenapa kamu mengejarku? Orang yang merekamnya jelas dia, jangan khawatirkan aku." Akhirnya, utusan yang dikejar oleh Qin Yichen tidak tahan lagi. Meskipun Qin Yichen mengikuti tanpa tergesa-gesa, dia tidak pernah berhenti menyerang. Setiap beberapa mil, dia akan meluncurkan serangan ke utusan itu. Tetapi semua ini di bawah kendalinya, dan dia hanya bisa melukai lawannya. Tidak bisa membunuh. Lagi pula, saya masih membutuhkan orang alat untuk menemani saya membuat masalah ini lebih besar. Sayang sekali untuk membunuhnya sekarang.
Tepat ketika Qin Yichen memiliki perhitungan yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya dan telah terbang melalui beberapa kota terapung, menarik perhatian banyak orang, tiba-tiba, sesosok berdiri di depan Qin Yichen. Sebuah armor pertempuran Qian dengan erat membungkus tubuhnya, dan di celah di mana helm itu retak, ada sepasang mata yang dingin. Dia tidak melakukan hal lain, hanya mengulurkan tangannya untuk menghentikan serangan Qin Yichen, dan pada saat yang sama, menendang kepala Qin Yichen dengan tendangan yang kejam. Kamu berani menghentikanku? Qin Yichen sangat marah, seolah-olah menjadi gila. Bertemu dengannya adalah metode menyelamatkan nyawa untuk menukar luka untuk hidupnya. Dia tidak memperhatikan kaki lawan yang ditendang. Telapak tangannya mengepal keras. Di depannya, kecemerlangan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Melihat kelemahan terbesar lawan, selangkangan, dan langsung menuangkan bilah angin di tangannya. Pihak lain jelas tidak menyangka bahwa Qin Yichen akan membuat pilihan seperti itu. Jadi dia buru-buru menutup kakinya dan mengutuk. Tidak tahu malu. Napas agung langsung mengunci Qin Yichen. Seolah rantai yang tak terhitung jumlahnya memenjarakan Qin Yichen di tempatnya. Qin Yichen memandang lawan yang sudah dekat, seperti raungan binatang buas yang terperangkap bergema di langit dan bumi. Tepat ketika orang-orang Qingjia akan memulai, Feng Lao berdiri di depannya. Saya khawatir itu sedikit tidak pantas bagi Anda untuk melakukan ini di Mahkamah Agung. Ketika pihak lain melihat Feng Lao, dia menarik tangannya dan menatap Feng Lao dengan tenang. Oh, ada apa? Feng Lao tiba-tiba tertawa. Sesuai. Mahkamah Agung Anda tiba-tiba mengevakuasi staf Chang'an Starfield, dan segera memerintahkan Quill Lord of Light untuk mengambil alih pertahanan Chang'an Starfield. Kemudian, untuk kejahatan pertahanan yang lemah, hujan para dewa selama 3 hari dan 3 malam. Jangan bilang, apakah menurutmu kita di kota terapung itu buta dan bodoh? Atau apakah kamu berpikir bahwa orang-orang di kota terapung adalah bidak catur yang bisa dibuang di mata Mahkamah Agung? Kata-kata Feng Lao secara langsung menempatkan Mahkamah Agung dalam posisi yang sangat memalukan. Jelas dia ingin Mahkamah Agung menjawab, apakah Anda masih ingin orang-orang ini di kota terapung?